guys, balik lagi bersama kita di Stargy. Hari ini kita bakalan main game yang sedikit receh. Jadi seperti biasa bakal dibagi ke dua kelompok. Nanti aku sama Agatha bakalan kasih pertanyaan-pertanyaan yang receh-receh. Dan seperti biasa, siapa yang resen duluan bakalan kita pilih dan jawab. Jadi gak usah berlama-lama. Oh ya, kelompok yang pertama ada Kosraski sama Hatami. Kelompok yang kedua ada Cigleni sama Karen. Jadi, gak usah berlama-lama. Ayo, Agatha, silahkan. Oke, yang pertanyaan nomor 1. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Tadi siapa duluan? Oh, Hatami. Aku Hatami. Bentar. Tadi 1 telur berapa menit? 10 menit. Oh, berarti 10 menit. Alasannya? Karena kan sama aja, kalau masukin 1 telur kan 10 menit. Kalau masukin 5 telur ya 10 menit juga. Oke. Aduh, aku juga udah menebak dulu, tapi aku udah kira 1 menit. Benar. Betul. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tentara apa yang paling kecil? Ingat ya guys, ini receh. Jadi tentara paling kecil. pikirkan Oh my God. kecil. Apa sih? Tentara mainan. Cigleni. Bukan. Ah, Cluenya tuh ini sesuatu yang sering ada di sejarah. Maksud aku, sebutan ini ada dulu di sejarah tuh banyak banget gitu. Di sejarah apalagi pas di Perang Dunia. Perang Dunia Kedua kayaknya. Kan ada blok ini dan blok ini. apa blok bawah? Betul, sekutu, tentara sekutu gitu. Dari tadi gue udah mikirin, tau gak sih sekutu apa ya? Tau-tau jawabannya sekutu doang. Sekutu doang kan sekutu gitu. Oh alah, oke, mantap. Next. Ya, lanjut yang ketiga. Kalau saja ada sekolah yang berisi semua jenis hewan, siapa yang sering terlambat? Start. Siput. Salah. Start lagi. Nggak jadi. Oh nggak jadi. Oke, Cigleni. Kura-kura. Bukan, salah. AMG apa ya? Kasih clue Gata, kasih clue. Karen apa Karen? Kakinya lebih, maksudnya kakinya itu beda dari binatang lain. Si Brenda. Ular. Enggak, bukan, salah. Oh gara kaki. Ya kan beda dari binatang lain. Iya, Kaki 1000 soalnya pakai sepatunya lama, banyak 1000 kakinya. Oh iya, benar. Betul. Enggak, gue udah memikirin, jangan ikan gitu. Oke, lanjut. Ditutup jadi tongkat, dibuka jadi tenda. Apakah itu? Ditutup jadi tongkat, tapi kalau dibuka jadi tenda. Kipas tangan gak sih? Tenor. Ciglenis. Payung bukan? Go! Oh, MG betul. Bener. Aku gak kepikiran loh. Padahal sih ya udah pikir aja kalau ketutup jadi tongkat kayak payung, pas dibuka bisa meneduh. Tapi beneran gitu. Bener. Alasannya beneran itu. Oke. Walah, mantap. Oke, selanjutnya pesawat jatuh, kapal tenggelam munculnya di mana?
Boleh ulang nggak? Boleh ulang nggak? Pesawat jatuh, kapal tenggelam. Pesawat. Oh ya, Selfie. Bisa kontak. Berita. Oh, Ya, Kurang tepat. oke lah. Sama kok. emang apa aslinya apa? Koran. Oh, Sama lah. Oke, next. Sayur-sayur apa yang pinter nyanyi? Ayo Karen, apa Karen? Siapa yang di sini Army harusnya bisa jawab. Ayo tolong. Tolong. Kayak Hatami deh. Taunya butter doang. Ayo Bukan. tolong. Kan penyanyi yang pinter nyanyi, berarti itu reverse ke satu orang gitu. Maksud Oh, aku nah. ke Makin nggak tahu nih saya nih. Tolong dong. Yuk Karen, bisa nggak Karen? not specifically BTS ya, tapi kayak belakangan ini tuh sangat kayak intuitnya sama BTS gitu. Apa pertanyaannya, boleh ulang nggak? Paling gede. Sayur apa yang pinter nyanyi? Oke. Ingat ya, ini receh, jadi pasti ada plesetan-plesetannya dikit gitu. Aduh, clue-nya bikin clueless sebenarnya. Oh, tuh, Oke, Hatami. Hatami. Aku nggak tahu. Coldplay. Betul. Oh. Ini kan habis collab Oh. sama BTS maksudnya. Oh my Oh, Aku awalnya kira kayak Jungkook, tapi kayak diplesetin dikit terus kayak apaan? Aku mikirnya Suga, tahu nggak? Suga kan nggak ada hubungannya, tapi Suga. oke. Aku nggak mikir apa-apa. Kita lanjut ya. Buah apa yang durhaka? Ayo Karen, bisa Karen. Apa yang durhaka? Remember, ini pasti plesetan. Mau kasih clue-nya kasih clue aja deh. Clue-nya cerita rakyat gitu. Aku ngangguk apa Ski? Enggak, udah tahu pasti cerita rakyat, cuma nggak tahu apaan. Ini paling terkenal. Harusnya sih tahu semua lah, nggak mungkin nggak tahu lah. Boleh ulang pertanyaan nggak? Udah lupa. Buah apa yang durhaka? Oke, buah apa yang durhaka? Buah apa yang durhaka? Karen. Karen. Malin kundang. Iya bener. Tapi Itu depannya apa? melon. Melon. Oh, melon, astaga. Melon kundang. Oke. Yang Oke, next. Siapa, ini penyanyi lagi nih ya. Siapa penyanyi yang suka naik sepeda? Penyanyi yang suka naik sepeda. Ini artis barat. Apa ya yang nyambung-nyambung sama cycle gitu dong namanya? Enggak. Jadi gini nih ya, kayak namanya tuh ada dua kata gitu. Nah, kata pertamanya tuh nama aslinya benar-benar. Nah, kata keduanya itu ada lima huruf. Nah, huruf tengahnya doang yang diganti jadi ada unsur sepedanya gitu. Ingat, sepeda diapain? Cara memakai sepeda tuh diapain? Gos. Nah. Selena Gomez. Ya sorry, lupa Raisin. Selena Gomez. Benar. OMG. Oh no. Jangan lupa Raisin, oke? Udah nggak selalu nyerotos aja. Gak apa-apa. Seru. Oke, next-nya ya. Binatang apa yang bisa nyanyi dangdut? Penyanyi Indonesia. Si band. Marmut. Gak tahu. Gak tahu banget.
Penyanyi Indo. Kasih clue. Ini susah. Oke. Cluenya plesetannya binatangnya lari cepet. Apa? Binatangnya lari cepet. Penyanyi dangdut. Oh nah, Resana agak lama ya. Yang ganda. Ini bukan cita-cita bulan. Iya bener. Oh. Oke. Ini kenapa penyanyi terus ya? Oke, ini penyanyi lagi nih ya. Penyanyi luar negeri yang susah nelen. Luar negeri yang susah nelen. Aduh, kayaknya aku tahu nih plesetannya, tapi aku nggak tahu penyanyi siapa. Gampang banget. Ini penyanyi barat, penyanyi yang sangat-sangat hype banget pas masih 2016-an kalau nggak salah. Oh my god. Tapi itu pasti tahu semua lagunya sampai sekarang pun juga kalau denger tuh pasti kayak oh ini Jangan si ini. Cowok. Nih ya, salah satu lagunya tuh awalnya teng teng. Aaron, Ed Sheeran. apa? Kenapa? Karena awalnya teng-teng. Kan penyanyi luar negeri yang susah nelen. Bener kok, jawabannya bener. Ed Sheeran. Alasannya? Kenapa Ed Sheeran? Ed Sheeran. Bener. Oh, bener. Oke, nggak apa-apa, satu tim. Mantap. Mantap, kita bekerja sama. Dan ini bener kecil banget. Ya ampun. Aku udah sampai mikirin apa yang ada amandelnya gitu nggak? Bisa nelen kan tuh. Tahunnya seret. Oke. Lanjut. Gajah apa yang belalainya pendek? Coaster. Bona. Kalian gak pernah baca Bona ya? Yang majalah itu. Itu bukan yang Bobo ya? Iya. Iya, tapi di Bona. Bona tuh di Bobo, namanya Bona. Nama si gajah. OMG. Apa gajah belalai pendek? Gajah pesek. Bener. Betul sekali. Oke. Kalau jauh. Next. Oke. Ayam apa yang paling besar? Paling besar, nggak ada yang lebih besar dari ini. Ayam. Karen. Ayam semesta. Tuh. Wah, aku mikirin aja. Oke, selanjutnya tamunya udah masuk. Malah yang punya di luar. Apakah itu? Ini jarang dilihat, tapi sering. Nggak sering sekarang, masih dulu ada. Apa itu binatang? Kayaknya digoes. Digoes? Transportasi. Digoes. Becak. Aduh. Beca. Iya, benar. Aduh. Apa sih, tamunya udah masuk tapi yang punya malah di keluar. luar. Oh, Yang punya kan gitu. ngegoes.
Alah, ya ampun. Ini kebiasaan nih. Mulut duluan baru tangan. Padahal literally udah di Tadi depan mau jawab Reza. delman bahkan. Gue bahkan mau jawab delman. Oke, Oke. next. Ada 5 orang yang berjalan di bawah satu payung kecil. Tapi anehnya, kenapa nggak ada yang kehujanan sama sekali? Nggak ada yang kena basah maksudnya. Ciklenis. Karena nggak lagi hujan. Kok bener? Kan? Gampang banget. Gampang lah. Oh. Oke, next. Ada 5 orang yang salah. Kenapa Superman bajunya pakai huruf S? Kok Sasuke. Sasuke? Karena kalau L kegedean, karena kalau M kegedean, karena kalau XL kegedean. Iya bener. Ini pertanyaan dulu zaman aku SD tahu. Oke. Ada di mana orang sibuk tapi maksain buat duduk dan selalu bersabar. Tahu nggak di mana? Orang sibuk tapi maksain duduk dan bersabar. Ya. Di mana? Di mana? Ini benar tempat. Di mana? Di tempat mana? Di mana orang tuh walaupun sibuk bakalan tetap ke sana, duduk dan bersabar. Ini Ciklenis. perhatian dulu nih. Ya. Stasiun. Bukan. Itu suatu hal yang pasti setiap hari orang tuh pasti harus kesini gitu. I know. Ciklenis. Toilet. Kloset. USA. Aduh, oke lanjut. Kenapa harimau selalu makan daging mentah? Apa ya? Cluenya apa yang harimau nggak bisa lakukan? Itu rata-rata binatang nggak bisa lakukan. Tolong dong, ayo dong, Resan dong. Ayo Karen bisa. Karena harimau nggak bisa masak. Nah, iya benar. Benar. Ini gue sombong, gue juga dapet jawabannya. Gue mengalah aja nih, gue ngalah nih. Karena gue bisa masak. Oh. Gue juga bisa. Oke, ditunggu di Starji next ya. Kita bikin masak challenge, oke? Yes. Yes. Oke. Next. Nama penyakit yang paling populer dari Cina. Nggak mungkin nama beneran soalnya. Ini aku tahu tapi aku mau kasih Hatami. Ada aku tahu jawabannya kayak deh, tapi nggak bisa ngecat Hatami ya, curang banget. PC Zoom. Nggak bisa, dari tadi aku udah mau Disable. chat Karen tapi nggak bisa. Nah tuh udah Hatami, udah Raisan juga. Udah nyampe Hatami, ya, jawabannya. Hatami. Kung Flu. Bener sih. Gitu. Emang apa ininya? Kung Flu. Ya. Oh ya sama. Oh ya sama. Bener. OMG. Oke, lanjut. Hewan apa yang siang makan nasi, malam minum susu? Hatami mau jawab ya, Hatami ya. Hatami mau jawab. Itu dari lagu kan Oh, kayaknya. iya. Cuman aku lupa lagunya kayak gimana ya ampun. Udah aku mau jawab. Belalang dan kupu-kupu. Belalang kupu-kupu. Ame. Belalang kupu-kupu. Gimana? Sejauh ini sudah receh kah? Receh. Ternyata aku jago Udah. juga. Masih bisa kejawab semua. Hebat. Oh, sayur mayur. Oh, sayur mayur. Gara-gara ada pangkatnya. Sayur. Shalom, apa kabar soldiers? Ketemu lagi dengan saya Albert. Kita mau sama-sama simak Star Genius minggu ini. Informasi yang pertama,
Bagi kalian yang baru pertama kali hadir dalam Stargy Service, kalian bisa mendapatkan welcoming kit loh. Caranya gimana? Caranya adalah dengan DM Instagram stargy.zayan. Nah, Soldiers, kalian tahu gak sih kalau Stargy juga mengadakan doa, yaitu Stargy Night Prayer yang diadakan setiap hari Kamis jam setengah 9 malam. Bagi kalian yang ingin join, langsung aja DM ke stargy.zayan untuk mendapatkan linknya. Informasi yang ketiga, kalian tahu nggak kalau gereja kita juga mengadakan doa, yaitu morning prayer setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi. Bagi kalian yang ingin membangun manusia roh, langsung aja DM ke Instagram kita ya. Setelah ibadah ini, kita akan bersama-sama fellowship di dalam home ya. Bagi kalian yang belum memiliki home, bisa langsung DM juga ke Instagram kita ya. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati Tuhan miracle seeds kami. Engkau akan memberkati persembahan kami Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan tangan-tangan yang belum bisa memberi saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas apapun yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat memberi. Demikianlah informasi untuk Stargy News minggu ini. Yuk sama-sama kita mau beribadah, kita mau bersemangat, kita kobarkan api kita. Shalom Stargy, shalom semuanya. Aku mau undang dimanapun kalian semua berada untuk kita bersama-sama. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan. Amin. bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi
bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Standing here in your presence, with grace so relentless, I am won by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy. See, I'm wide awake, drawing closer by grace, and oh, my heart is yours. All fear removed, breathe you in, lead into your love. Oh, your love. Come on, let's sing. When I'm lost, you pursue me. Lift my hand and see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing close, stirred by grace, and oh, my heart is yours. And all fear removed, I lead you in, I lead into your love. Oh, your love. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry, to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything.
washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. You are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. You are my one desire. You are my one desire. Jesus, Jesus, you are my one desire. You are my one desire. To know you more, to know you more and more. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Raja, kami sembah Bapa yang kekal. Oh yeah.
not be moved. For God so loved the world, for God so loved us, that He gave His only Son. Oh, yeah. Jesus, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Jesus, Jesus. Yes, Lord, we will not be shaken. We will not be moved. Yes, Lord, Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami sepenuhnya Tuhan berjangkar, berharap kepada kasih-Mu kepada kami. Bukan kasih kepada kami kepadamu, bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya oleh karena kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kasih kami berkesudahan, tapi kasih-Mu tidak berkesudahan ya Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan pengharapan kami, hidup kami terjangkar, terarah, didasarkan oleh kasih-Mu yang kekal. Di saat kondisi baik atau kondisi buruk, di saat ekonomi baik atau ekonomi buruk, di saat segala macam kondisi Tuhan menerpa, kasih-Mu tiada berkesudahan. Sebab itu kami serahkan Tuhan rangkaian ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah semua anak muda yang percaya di dalam nama Yesus Kristus boleh berkata, amin. Hai Starji, apa kabar? Kembali lagi di ibadah kita hari ini, dan dalam kesempatan hari ini aku akan sharing firman buat kalian semua. Apa yang aku dapat dari Tuhan dan yang bisa aku bagikan, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang memberkati hidup kalian semua. Hari ini aku akan sharing tentang berharga dan berguna. Ya pastinya kalian juga udah lihat ya di dalam kita punya promo ibadah berharga dan berguna. Dan mungkin ada yang bertanya, maksudnya apa ya berharga dan berguna gitu. Nah hari ini aku akan sharing dari tema atau judul tersebut. Dan ini juga adalah lanjutan dari beberapa khotbah-khotbah lainnya yang disampaikan oleh para leaders di Starji ya, dari Ko Agung, Ko Yehu, Ciseli dan sebagainya. Nah, seperti ini, setiap barang yang berharga itu pasti berguna. Setuju nggak? Setiap barang yang berharga pasti berguna. Jadi kalau teman-teman bisa membeli dengan harga yang mahal, pasti kita juga sudah tahu berapa nilai gunanya, berapa nilai fungsi dari barang tersebut. Ya, semakin mahal barang tersebut, maka kualitinya pun akan semakin bagus. Ya, dan sebaliknya, semakin murah ya pastinya juga nggak bisa dipungkiri kualitas juga pasti akan lebih rendah. Dan tidak ada orang yang menjual sesuatu dengan harga yang mahal namun tidak berguna. Benar ya? Dan semakin tinggi, maka semakin tinggi fiturnya atau kualitasnya, tadi seperti yang aku bilang, maka semakin tinggi juga harganya. Nah, tapi sebaliknya juga, setiap barang yang bekas, yang masih berguna, pasti juga masih memiliki harga. Jadi contoh, kalau kita beli sebuah mobil di sebuah showroom, misalnya taruhlah harga mobil itu 200 juta gitu ya. Maka kita beli sebuah barang baru dengan harga 200 juta. Sampai suatu kali kita bosan dengan mobil itu, maka kita akan jual
kepada showroom yang menjual mobil bekas, ya, atau menjual kepada orang yang butuh yang mau beli mobil dari bekas yang kita pakai mobilnya. Dan pasti masih ada harganya juga, tidak mungkin sampai dikasih gratis gitu kan ya. Pasti masih ada harganya, walaupun mungkin ada penurunan dari harga yang kita beli sebelumnya. Dan terus menerus mobil itu akan dipindah tangankan, mungkin siapa lagi nanti yang akan beli. Bahkan sampai kepada pretelannya, kalau bahasa orang jual mobil ya, itu pretelannya atau pernak-pernik dari mobil, lampunya, besi-besinya, apa segala macem. Itu seringkali sampai mobil udah tua pun masih bisa dihargai. Kenapa? Karena masih berguna. Segala sesuatu yang masih berguna itu pasti bisa dijual, masih ada harganya. Selanjutnya apa lagi? Baju. Ya, kalau teman-teman tahu di sebuah pasar di daerah Senen, yang kalau tahu Jakarta ya, ada namanya Pasar Senen. Di daerah Jakarta Pusat sana, itu ada Pasar Senen. Di sana ada satu pasar, ada satu tempat, ada satu toko yang menjual pakaian bekas. Gitu ya, dan mungkin mereka bilang ini bekas artis loh dan sebagainya gitu. Tapi intinya adalah pakaian bekas. Nah, pakaian pun yang kita beli masih bisa dijual selama itu masih berguna. Bahkan kita pun di gereja pernah membuat bazar pakaian-pakaian bekas juga, ya kan, untuk orang-orang sekitar daerah sini yang harganya murah. Jadi intinya masih ada harga untuk sesuatu barang yang berguna. Tapi sampai satu titik ketika barang itu sudah tidak punya nilai fungsi dan nilai guna, maka barang tersebut akan dibuang, akan menjadi sebuah rongsokan yang tidak akan dipakai sama orang. Ya, bahkan botol-botol aqua, ya kalau teman-teman mungkin beli botol minum gitu ya, botol-botol air mineral itu dibuang di jalan pun masih dipungut oleh pemulung. Kenapa? Itu dikiloin masih bisa jadi sebuah uang atau sebuah harga yang diterima dari para pemulung yang mengumpulkan itu. Jadi ada nilainya, masih ada dari botol-botol bekas itu. Ya, batu bata, bahkan mungkin kalau yang tahu besi-besi tua itu suka ada orang yang jual beli besi tua, itu pun masih dijual dengan harga ya yang relatif tertentu gitu. Tapi intinya masih ada harganya. Itu barang, itu setiap kepemilikan yang kita punya selalu masih bisa ada harga dari yang kita beli gitu ya. Entah dari masih baru, bekas, sampai kepada rongsokannya atau pretelannya. Selama masih berguna. Catatannya, selama masih berguna, maka masih ada harganya. Ya. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, tentu kita adalah orang-orang yang berharga bagi Tuhan. Semua setuju? Amin? Ya, mungkin setuju boleh raise hand, angkat tangan, atau mungkin bisa kasih kata-kata di chat gitu ya. Yes, setuju, amin, gitu ya. Kita adalah orang yang berharga bagi Tuhan. Kenapa? Kalau nggak berharga, tidak mungkin kita diselamatkan. Ya kan? Bahkan Alkitab bilang dalam keadaan masih berdosa, Tuhan tetap menilai kita dengan begitu berharga ya. Di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dengan keadaan kita masih berdosa pun, kita sudah dibayar oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Jadi begitu berharganya kita, bahkan di saat kita udah nggak punya nilai lagi dalam hidup ini, Dia yang memberikan nilai kepada kita. Begitu berharganya kita buat Tuhan. Sekalipun kita di dalam lumpur dosa pun, Dia mau ambil kita untuk kita diselamatkan, untuk kita diberikan nilai yang baru, nilai yang mahal, semahal darah Yesus. Yohanes 3 ayat 16 juga bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak mau kita binasa. Pikir-pikir, kalaupun kita binasa, nggak ada untung ruginya buat Tuhan. Dia punya semuanya, tanpa kita pun Dia bisa. Tapi karena Dia mengasihi, Dia tidak mau kita binasa. Tapi Dia mau kita beroleh hidup yang kekal. Jadi, kesimpulannya adalah seperti ini. Kasih Kristus selalu melihat sisi keberhargaan dalam diri kita. Itulah kasih Kristus. Beda dengan kasih kita gitu ya. Kadang-kadang kita cuma melihat orang, kalau dia itu baik sama kita, kita mengasihi dia. Kalau dia begitu bisa membantu kita, kita pun mau bantu dia. Kalau dia menghargai kita, kita pun baru mau menghargai dia. Tapi kalau Kristus tidak.
Dia selalu melihat keberhargaan dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan, bahkan sekalipun kita tidak setia, Alkitab bilang, dia tetap setia. Jadi nggak pernah bisa diukur. Kasih Kristus begitu tinggi, dalam, lebar, amat panjang, pokoknya nggak bisa dinilai oleh apapun. Karena begitu besarnya kasih Kristus kepada kita. Nah, ini adalah sisi keberhargaan. Kita adalah orang-orang yang berharga. Being kita adalah being yang berharga. Orang yang sudah diterima oleh Kristus. Ya, dan aku percaya kita semua sudah sering mendengar info atau cerita atau firman kebenaran ini. Dan aku mau sama-sama kita mau melihat dari sisi yang lain lagi pada hari ini. Selain berharga, ternyata kita pun juga harus berguna. Nah, tadi kita udah bahas ya dari penjelasan yang di awal tentang barang-barang bekas dan sebagainya. Nah, hari ini aku akan mengajak kita untuk baca sebuah kisah di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ini adalah kisah seorang perempuan yang sedang duduk di pinggir sumur. Dan dia bertemu dengan pribadi yang bernama Yesus. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15, yang pertama kita akan baca. Ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kenapa dia ngomong begini? Karena Yesus lagi ngomong soal air yang datang daripada dia. Air hidup, gitu ya. Jadi dia belum connect nih, Yesus ngomong air hidup ini soal kehidupan. Tapi si perempuan ini sedang mencari sesuatu yang sifatnya adalah air bener air gitu yang kita minum gitu. Makanya si perempuan ini bilang, berikanlah air itu. Karena Yesus bilang kalau kita punya air hidup dalam diri kita, maka itu akan terus berbual-bual, bahkan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, tapi perempuan ini belum nangkap. Dia masih nangkapnya adalah dari sisi air, bener-bener air secara real gitu ya, yang diminum. Maka dia bilang, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Wah, Yesus lagi mau coba menggali hidup perempuan ini. Pergi, panggil suamimu dan datang ke sini. Lalu perempuan itu bilang apa? Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dan dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi perempuan ini sudah pernah punya 5 suami, pernah menikah dengan 5 pria. Dan yang sekarang tinggal sama dia bukan suami, berarti bisa dibilang kayak kumpul kebo gitu kalau bahasanya sekarang ya. Atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Jadi benar-benar perempuan ini adalah seseorang yang cukup merasa tertolak hidupnya karena dia adalah perempuan yang tidak benar. Ya, nikah ganti-ganti udah 5 kali, bahkan yang sekarang pun dia tinggal sama cowok yang bukan suaminya. Berarti dia hidup dalam perzinahan gitu. Jadi dia begitu sangat malu, makanya kenapa dia datang ke sumur ini tuh siang-siang. Kenapa? Karena di siang-siang ini tidak ada orang. Siapa yang mau trik-trik gitu ya, panas-panas mau ke sumur. Makanya dia datang supaya tidak ada orang. Karena dia diomongin pasti. Ya, setiap orang yang membuat atau tinggal di dalam sebuah hidup yang gak bener pasti jadi bahan perbincangan orang-orang. Dia gak mau dibicarain, jadi dia malu. Tahu-tahu dia malah ketemu dengan pribadi yang bernama Yesus ini. Nah, kita lanjut ya. Jadi teman-teman sudah tahu kira-kira asal-usul perempuan ini. Dan by the way, aku mau sedikit info atau menjadi satu pengertian dan pengetahuan buat kita semua. Bahwa kenapa orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Yahudi. Jadi kalau kalian baca di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang Samaria ini tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dan sebaliknya orang Yahudi pun tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Jadi siapakah sebenarnya orang Samaria ini? Samaria itu adalah kelompok yang dianggap paling rusak oleh orang-orang Yudea. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan identitas sebagai orang Israel. Jadi sebenarnya mereka masih keturunan orang Israel. Ya, tapi mereka dianggap sebagai orang-orang yang nggak beres gitu. Kenapa? Karena orang Samaria ini adalah orang-orang yang hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Makanya adalah orang-orang Samaria.
Jadi mereka ini sebenarnya Yahudi, tapi bukan Yahudi tulen, bukan Yahudi murni, bukan Israel murni, sudah bercampur dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, dan orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang Samaria sama najisnya dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang Yahudi ini cukup eksklusif. Jadi menganggap orang-orang di luar Yahudi itu adalah orang-orang kafir yang tidak hidupnya di dalam Allah, tidak hidup dalam kebenaran gitu istilahnya. Jadi dianggap orang najis. Mereka enggan bertemu dengan orang Samaria dan mereka juga anti melewati daerah-daerah orang Samaria. Dan sebaliknya orang Samaria juga sangat anti kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Samaria percaya bahwa hanya kitab Taurat Musa yang berasal dari Tuhan. Itu yang dipercaya oleh orang Samaria. Dan karena itu mereka menganggap orang-orang Yahudi palsu dan memegang ajaran yang salah. Dan perdebatan ini juga menjadi perpecahan yang membuat kedua kelompok ini saling membenci. Jadi intinya ya mereka tetap percaya ada Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan di dalam cerita Samaria ini, perempuan Samaria ini pun dia bilang dia ada di sumur bapak leluhurnya Yakub gitu. Berarti kan sama gitu ya dengan bangsa Israel. By the way, itu cuma sebagai sebuah informasi aja bahwa orang Samaria itu adalah orang-orang yang merupakan perkawinan campur antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Makanya dianggap tidak tulen lagi dan ya dibenci. Ya, ada permainan ras gitu. Nah, Yesus tidak melihat itu, makanya Yesus melihat dari kacamata Allah Bapa semua orang sama. Makanya dia mau melayani perempuan Samaria ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, karena di masa itu ya ada yang menyembah di gunung, ada yang menyembah di Yerusalem, jadi berdasarkan tempat. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ayat yang ke-24 ini ya. Ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Jadi perempuan Samaria ini pun tahu bahwa akan ada yang namanya Mesias, yang juga disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Wah, jadi dia udah tahu bahwa akan ada Mesias, akan ada Kristus. Lalu Yesus berkata kepadanya, akulah dia. Wah, jadi selamanya lagi dicari-cari si pribadi Mesias ini sedang ditunggu-tunggu gitu ya oleh orang-orang Samaria ini juga. Nah, tiba-tiba Yesus bilang, akulah Mesias itu. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu di ayat yang ke-28, setelah dia berbincang-bincang dengan Yesus, dia sudah melihat bahwa Yesus ini seperti nabi, bahkan dia berkata, menyatalah bahwa engkau adalah Mesias. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada semua orang-orang yang ada di kota Samaria itu. Mari lihat, ayat 29, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wah, dia tadinya kan malu ya, orang sampai datang ke sumurnya di siang-siang bolong gitu. Tapi dia berani menunjukkan dirinya kepada orang-orang. Kenapa? Karena dia merasa ada orang yang melihat dia dari sisi yang berbeda. Ada seseorang yang menerima dia dengan keberhargaan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Pertama, Yesus adalah pria. Ya, Yesus adalah pria dan tidak sembarangan pria dan wanita bisa bicara. Dan yang kedua, Yesus dan perempuannya adalah dua ras yang berbeda. Yesus dari keturunan Yahudi, ya kalau berdasarkan di silsilah gitu ya, walaupun dia adalah Tuhan juga, tapi dari silsilah dari keturunan Yahudi. Tapi di satu sisi perempuan Samaria ini adalah ya tadi keturunan Samaria yang dianggap najis. Jadi ada seorang pria dan pria Yahudi mau ngobrol sama dia, mau menyatakan bahkan dirinya sebagai seorang Mesias, sebagai seorang Kristus yang akan menyelamatkan dunia ini. Ya, jadi dia begitu melihat seorang sosok yang bisa melihat keberhargaan dalam dirinya. Maka dia bilang sama orang-orang di situ, dia nggak malu-malu lagi, dia bilang, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya bahkan hal yang nggak baik itu ya, yang dia perbuat dikatakan oleh Yesus. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat ke-30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi mereka ini siapa? Orang-orang Samaria. Nggak bergaul loh tadinya loh ya.
nggak temenan nih sama orang-orang Yahudi, termasuk Yesus adalah orang Yahudi. Tapi dia bisa bawa orang-orang mau ketemu Yesus. Wow, it's amazing guys. Ini suatu hal yang luar biasa. Seorang yang dikucilkan, tertolak, hidup dalam dosa, tapi ketika bertemu dengan pribadi Yesus, Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan ini dan dia mulai melihat bahwa ada orang yang mau menerima dia, maka di situ dia berani untuk datang membawa orang bertemu dengan Yesus. Nah, lalu kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-30, ayat yang ke-30. Ya, maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sekali lagi, mereka datang kepada Yesus. Nah, di ayat-ayat yang selanjutnya 31, 32 dan 33, di situ murid-murid ngajak Yesus makan. Dipanggil gitu, guru kita makan, bla 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 ngobrol-ngobrol. Lalu yang 34, Yesus bilang gini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus selalu kayak lihat dari dimensi yang berbeda ya. Tadi perempuan Samaria lagi ngomong dari sisi air sumur, dia ngomong air hidup. Ini lagi ngomong makanan, dia ngomong makanannya yang beda juga. Makanan yang dimaksud adalah bagaimana dia melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu ayat yang ke-34. Jadi dia ngomong bahwa aku hanya mau menyelesaikan, melakukan kehendak Bapa. Lalu yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Wow, banyak orang dari Samaria percaya kepada Yesus hanya karena satu perempuan. Seorang perempuan yang gak beres hidupnya, yang banyak dosa mungkin. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus dan Yesus menunjukkan siapa dirinya kepada perempuan ini, dan perempuan ini juga melihat ada orang yang menerima dia dengan keberhargaan, maka di situ terjadi sebuah perubahan hidup. By the way, perempuan ini kalau kalian mencari dalam ensiklopedia dan sebagainya, itu disebutkan namanya adalah Potini. Gitu ya, dia namanya Potini. Jadi Potini inilah menjadi salah satu revivalist di Samaria. Bagaimana Samaria akhirnya bisa berjumpa dengan pribadi Kristus karena seorang perempuan ini. Dan ayat yang ke-40, ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Jadi disambut oleh orang Samaria, padahal sekali lagi dia adalah orang Yahudi, tapi mau diterima oleh orang-orang Samaria. Kenapa? Karena ada satu perempuan yang melakukan mengajak gitu ya, maksud aku mengajak setiap orang di kota Samaria ini untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan pribadi Yesus. Bahkan dia memperkatakan siapa Yesus itu. Yesus Sang Mesias. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Wow, Samaria bertemu dengan juru selamat dunia, Yesus Kristus. Dan di situ dibilang, kami percaya bukan karena apa yang kau katakan. Jadi berarti sempat orang ini percayanya pertama karena perempuan ini, baru bertemu dengan pribadi Yesus. Artinya ada satu peran, ada satu fungsi yang dilakukan oleh si perempuan ini untuk menceritakan tentang pribadi Yesus. Nah, apa sih maksudnya dari semua yang aku sampaikan pada hari ini? Aku mau ngajak kita gini loh. Ketika kita sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di dalam Yesus, dia sudah terima, dia selamatkan kita, dia pulihkan kita. Jangan lupa dan jangan sampai stop di situ saja. Kalau perempuan Samaria saat itu tidak bertindak setelah dia bertemu dengan Yesus, maka hanya sampai di dia saja pengalaman-pengalaman dahsyat, dan hanya dia yang diselamatkan. Tapi ketika dia sudah tahu, dia mengalami pribadi Kristus, dia mengalami Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia tahu bahwa dirinya dia berharga di tengah-tengah segala orang yang mungkin mencemooh, mencibir dia. Tapi setelah itu dia mulai do something. Dia mulai berguna untuk kerajaan Allah.
dia mulai berguna untuk kerajaan Allah. Aku percaya teman-teman, kita diselamatkan itu bukan hanya untuk sekedar kita, ya udahlah, aku sudah selamat, aku menikmati kasih Yesus. It's good kalau kita diselamatkan, it's good kalau kita mengalami kasih Kristus. Tapi after that, setelah itu, what? Setelah itu apa? Dan aku percaya ketika teman-teman lahir ke dalam dunia ini, ketika kalian bisa ada di dalam sebuah komunitas ilahi, ketika kalian ada dalam sebuah keluarga di rumah kalian masing-masing, maka kalian sebenarnya punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai murid-murid Kristus. Jangan stop sampai kepada aku berharga, tapi mesti mikir, aku bisa berguna apa untuk kerajaan Allah. Efesus pasal yang kedua ayat 8-10, aku bacain, dan kalian mungkin bisa lihat nanti di layar ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jadi di sini dibilang, kamu bisa selamat, kamu bisa terima semuanya keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kita bisa melakukan A, B, C, dan sebagainya. Bukan. Tapi itu semua adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, selanjutnya yang menarik. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Aku ulang ya, kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena memang kita pada awal diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi setelah itu kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan, kita diangkat kembali, kita menjadi orang yang berharga. Tapi setelah itu untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan aku percaya perempuan Samaria ini pun sudah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik di mana dia bisa membawa orang-orang Samaria bertemu dengan Yesus, membawa orang-orang mengalami revival, mengalami perubahan di dalam kehidupan orang Samaria ini. Di mana mereka adalah orang-orang yang kehilangan identitas, ya kan? Tadi aku sempat ceritakan demikian. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa di dalamnya ini? Di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. So hidup is not about success, guys. Ini Alkitab yang ngomong, bukan Hosea, bukan aku yang ngomong. Ini Alkitab yang ngomong. Life is not about success. Apalagi sukses yang dilihat oleh dunia. Sukses yang distandarin oleh dunia. But your life is about kingdom of God. Hidup kita bicara soal kerajaan Allah dan pekerjaan yang telah Dia tetapkan untuk kita lakukan. So, hari-hari ini kita harus mulai bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam hidup ini? Setelah aku tahu aku menjadi orang yang berharga, kita sudah tahu kita jati diri kita dalam Kristus, siapa kita? And then kita harus mulai tanya, Tuhan, what should I do? Sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita mesti ngapain? Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di sini ini ayatnya lagi nggak bilang soal kamu bisa menyinari dunia. Berarti kan seakan-akan ada sesuatu di dalam diri kita gitu ya. Tapi di sini bilang ini, kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. Jadi itu bukan bicara soal cuman sekedar fungsi yang kita bisa lakukan, tapi memang kita adalah itu gitu. Ngerti ya? Jadi kalau dibilang lampu kamu adalah terang gitu. Kenapa? Karena emang dia punya terang. Karena emang terang di dalam lampu itu adalah bagian dari keberadaannya. Jadi terang Kristus itu juga adalah bagian dari keberadaan kita. Jadi nggak bisa cuma sekali-sekali terang, besok-besok nggak terang gitu, nggak bisa. Karena fungsi dan keberadaan kita memang seharusnya jadi terang dan juga menjadi garam.
Tapi jangan sampai jadi garam yang tawar. Tapi jangan sampai jadi lampu atau terang yang ditaruh di bawah. Seringkali bukan gini, kita nggak bersinar, bukan karena kita nggak mampu bersinar. Tapi kita menyembunyikan diri kita. Kita nggak mau menunjukkan diri kita. Sehingga sinar yang kita punya tertutup. Tapi kita harus mulai keluar. Kita harus mulai bangkit. Kamu adalah terang, kamu adalah garam dunia. So, hari ini aku cuma mau ingatkan, kita harus bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Satu quotes yang aku mau berikan kepada teman-teman semua. Semakin kita dihargai, maka kita harus semakin menjaga harga itu dengan hidup lebih berguna. Ya, sekali lagi ya. Semakin kita dihargai secara khusus oleh Tuhan, maka kita harus semakin menjaga harga itu dengan hidup lebih berguna. Kalau tadi kita balik kepada barang-barang rongsokan, semakin barang-barang itu rongsok, ya, dan nggak berguna lagi, ya semakin harganya akan turun. Tapi selama barang itu sekalipun bekas, tapi dia masih memberikan sebuah fungsi dan guna, maka dia akan terus dapat harga. Tetap bisa dijual. Ya, so hari ini aku cuma mengingatkan, yuk sama-sama kita menjadi seperti perempuan Samaria ini. Dia sudah mendapatkan keberhargaan, dia menerima keberadaan Kristus dalam hidupnya, dan setelah itu dia menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Katakan amin. Amin. Dan aku percaya kita semua akan menjadi orang yang berguna. So hari ini sekali lagi, jangan cuma tanya, Tuhan aku bisa sukses apa dalam hidup ini? Aku mau jadi orang kaya apa Tuhan? Orang kaya gitu ya. Tapi tanya sama Tuhan, Tuhan setelah aku hidup dalam keberhargaan, apa yang bisa aku kerjakan untuk aku berguna bagi kerajaan-Mu? Ada amin? Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat waktu di mana kami bisa mendengar firman, kami belajar, kami bukan hanya menjadi orang-orang yang berharga, tapi kami pun juga harus menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah menyiapkan kami, Engkau telah membawa kami kepada satu pekerjaan baik yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan di dunia ini Tuhan. Karena sampai satu kali ketika kami kembali kepadamu, kami akan mempertanggungjawabkan hidup ini Tuhan di hadapan-Mu. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengar firman ini, biar mereka mulai bertanya dan mereka mulai mencari apa yang menjadi bagian yang mereka bisa kerjakan dalam kerajaan Allah. Aku berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, biar mereka bisa mulai menerima pengertian-pengertian untuk mereka menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama Starji bergandeng tangan, kami mulai mengerjakan apa yang menjadi mandat kerajaan, bukan hanya sekedar keinginan dan obsesi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba telah selesai berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu tetap berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita selesai, mari angkat kedua belah tangan. Saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, dan di dalam kasih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama Roh Kudus, menyertai hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau anak-anak Tuhan yang diberkati, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. God bless you. Untuk kalian semua, thank you banget ya yang udah join ibadah Starji hari ini. Jangan lupa setelah ini kita akan ada home. Yuk, kita ketemu lagi. When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I
every season. You keep repeating promises to